Shalom, persilakan duduk kembali. Ya, kita akan bersama-sama ya. Kita pakai ya tablet ini aja, nanti diputar, kita saksikan bersama-sama. Saya kira kuat ini. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawaban kita? Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dilempari. Sebab mereka yakin. Dan atas dasar apa kulakukan ini? Oke, baik. Bagian ini terdapat di Injil Lukas pasal 20. Mari kita melihat ya. Lukas pasal 20. Ya. Lukas pasal yang ke-20. Ayat 1 saya baca, ayat 2 tim pelayan Sinam membacanya. Yang ikut Zoom bisa menyimaknya ya. Yang ikut Zoom bisa menyimaknya. Ya. Ayat pertama, Lukas pasal 20. Pada suatu hari ia berada di dalam bait Allah, sedang mengajar dan berkhotbah tentang berita kesukaan. Para imam kepala dan ahli Taurat serta para tua-tua datang kepadanya. Bapak Ibu, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan. Mereka mempertimbangkannya di antara. Ada yang mau kasih pandangan? Silakan. Ya, pertanyaan itu menjebak dan mau mencari kesalahan. Nah, dari apa yang dilakukan Yesus, kira-kira orang banyak yang mengetahui itu, apakah mereka mempertanyakan dengan kuasa apa Yesus melakukan itu semua? Tidak ya? Yang lain tidak. Mereka mengakui, bahkan mereka datang. Mereka tahu itu kuasa dari mana ya. Nah, jadi Yesus tidak memberikan jawaban kepada orang-orang yang datang kepadanya, seharusnya imam-imam itu, karena tadi jebakan. Mereka sebenarnya sudah tahu tapi ingin mencari kesalahan ya. Dan juga ya, Yesus tidak mau meladeni mereka ya, karena pertanyaannya itu hanya bukan serius untuk ingin tahu. Nah, sebenarnya mereka seharusnya tahu ya, itu ya. Oke. Kemudian ternyata Yesus balik bertanya ya. Apa pertanyaan Yesus kepada mereka? Apa pertanyaan Yesus kepada imam-imam itu? Ya. Nah, Yohanes itu Dari surga atau dari manusia? Dari surga atau? Nah, jadi Yesus bertanya. Nah, ini adalah mau membongkar kemunafikan daripada imam-imam itu. Nah, tetapi mereka diskusi ya.
Apa diskusi imam-imam tadi? Kalau kita katakan dari surga, kenapa kita nggak percaya kan? Kalau kita katakan manusia, kita habis, kita selesai, kita diamu orang-orang ini, karena orang-orang ini percaya bahwa ya dilema. Kemudian mereka bertahu, kami nggak tahu. Sebenarnya mereka tahu, cuman tidak berani mengambil risiko. Nah, jadi Yesus bukannya tidak tahu dengan kuasa apa dia melakukan itu. Maka Yesus berkata apa? Aku pun tidak memberitahukan. Bukan aku tidak tahu kan? Aku pun tidak memberitahukan. Untuk apa juga diberitahukan kepada mereka? Toh mereka bertanya bukan untuk ingin tahu dan akhirnya percaya ya. Jadi mengapa imam-imam tidak menjawab pertanyaan Yesus? Apa kira-kira? Dilema ya bagi mereka. Jadi imam-imam itu bertanya, jawab mereka? Kami tidak tahu kan gitu ya. Mengapa mereka bilang, oh kami nggak tahu? Sebenarnya ada dua jawaban yang bisa mereka bilang, ya memang bukan dari surga atau dari surga itu saja tuh. Tahu. Ada risiko yang harus mereka tanggung, ya kan? Jadi bisa ya. Jadi mereka akan menghadapi orang-orang banyak yang percaya bahwa baptisan Yohanes itu dari surga. Jadi itu ya. Jadi jawabannya apa kira-kira? Tidak berani ambil risiko ya. Ya, mereka ingin mengamankan diri. Ya, mengamankan diri sendiri. Tetapi Yesus tahu ya mengapa mereka berkata seperti itu ya. Karena tadi awalnya hanya mau menjebak saja. Baik, kita paham ini. Nomor 3, jika pertanyaan Yesus diberikan kepada saudara, apakah jawab saudara? Nah, apa pertanyaan Yesus kepada imam-imam tadi? Nah, jika pertanyaan itu diberikan kepada tim pelayan Sinam, apa jawabnya? Dari surga ya? Nggak ada risiko. Ya, sebenarnya jawabannya udah jelas ya. Nah, menurut saudara, Yesus melakukan dengan kuasa apa semua yang dikerjakan Yesus? Nomor 4. Dengan kuasa apa Yesus melakukan? Itu kan pertanyaan imam-imam itu. Nah, kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita, menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus itu melakukannya dengan kuasa apa sih? Ya, mujizatnya, pengajarannya, semua yang dilakukannya apa? Ya, itu dari siapa sih? Kuasa Allah. Amin. Ya, jangan ragu-ragu. Jadi itu adalah kuasa Allah. Nah, kalau dia lakukan dengan kuasa Allah, karena di bagian lain orang-orang menuduh. Jadi sekarang banyak orang yang meragukan kuasa Yesus, ya. Nah, bagian ini mau mengajarkan kita, ya, bahwa jangan ragu-ragu tentang kuasa Yesus. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, yang diperbuatnya adalah perbuatan Allah sendiri. Ya, perbuatan Allah sendiri. Jadi kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Ada amin? Nah, ini jangan goncang. Kenapa ini penting? Karena sekarang banyak orang ragu tentang Yesus. Ya, karena pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat YouTube dan orang-orang yang tidak yang sangat menyerang ajaran Kristen, ya tentang Yesus itu waduh dilecehkan, dihina. Ya, ada bilang kok Tuhanmu disalibkan kok nggak tanpa pakaian, memalukan dan lain sebagainya.
Ya, itu bukan Tuhan. Masa manusia dituhankan? Nah, macam-macam. Nah, dasar iman kita harus kuat tentang itu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi diteguh. Nah, itu yang perlu kita ajarkan menghadapi serangan-serangan daripada pengajar-pengajar yang pertanyaan kena, maukah saudaramu kebenaran ini? Jadi kebenaran kita pegang dulu, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah perbuatan dari Allah itu sendiri. Ya, jadi bukannya Yesus ya tidak tahu kuasa apa yang dia lakukan. Dia hanya tidak memberi jawaban kepada imam-imam itu karena pertanyaan imam-imam itu hanya jebakan belaka dan tidak dari hati mereka ingin tahu tentang kuasa itu. Ya, maka suatu ketika Yesus berkata, kalau tidak percaya dengan apa yang dikatakan, setidaknya percaya dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dari perbuatan-perbuatan Yesus. Baik, dan untuk didiskusikan, kira-kira sudah jelas? Ibu magang baru datang, Ibu magang bilang, kok sudah bagikanlah kebenaran ini, apa yang mau dibagikan orang baru datang ya? Ya. Jadi pertama tadi pertanyaannya, kan ditanya, Yesus ditanya dengan kuasa apa sih? Tapi Yesus tidak mau menjawab. Karena pertanyaan itu enggak terlalu penting. Karena yang bertanya itu adalah imam yang memang sebenarnya sudah tahu, hanya mau menjebak saja, hanya mau mencari kesalahan saja. Ya, sebab kalau bilang dari Allah, wah kamu menghujat Allah. Nah, itu loh. Waktu Yesus pernah berkata, dosamu sudah diampuni, oh mereka marah. Namanya kamu siapa? Karena bagi mereka Yesus adalah manusia biasa saja kan? Kok ngaku-ngaku sebagai Allah? Ya, tetapi dari pekerjaan yang Yesus lakukan, sebenarnya orang-orang sudah tahu dia adalah Allah. Ya, dia adalah Mesias itu. Kan saja jebakan, maka Yesus berkata, ya, balik mempermalukan mereka dengan satu pertanyaan. Oke, kalau sekarang kamu tanya dulu, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari mana gitu ya? Manusia. Nah, itu jadi dilema bagi dua orang itu tadi yang berdiskusi. Aduh, kalau kita bilang dari manusia, habis kita. Tapi kalau artinya apa? Orang banyak tahu bahwa itu adalah surga. Loh, kenapa kita nggak percaya? Nah, artinya mereka memang tidak percaya dengan baptisan itu. Ya, jadi mereka lebih baiklah udah bilang nggak tahu. Supaya tidak terlalu repot. Ya, seringkali kita gitu ya, ditanya supaya nggak pusing, ya nggak tahu. Jadi, supaya nggak cari-cari jawaban dari mana, ya nggak tahu. Itu yang pertanyaan yang nomor satu. Dan nomor dua, ya mengapa imam-imam tadi tidak menjawab pertanyaan Yesus? Ya karena dilema bagi mereka. Sebenarnya tahu jawabannya, ada dua kemungkinan jawaban yang bisa diberikan. Tapi kedua-duanya itu ada risiko bagi mereka, jadi lebih baik ambil aman saja. Nah, tiga, jika pertanyaan Yesus diberikan kepada kita, apakah jawab kita? Pertanyaannya adalah, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawabnya surga ya. Nah, dasarnya memang bukan atas maunya Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian 4, menurut saudara Yesus melakukan dengan kuasa apa? Kuasa Allah, itu kuasa Tuhan sendiri ya. Berarti Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, percayakah saudara akan kuasa Allah? Nah, itu jadi Yesus adalah Allah, dia berkuasa. Nah, sampai sekarang apakah kuasa Yesus itu ada? Ada kuasa dalam namanya, ya kan, ada kuasa. Ya, jadi kuasa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, karena ia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Jadi bagian ini mau mengajar kepada kita, jangan pernah meragukan kealahan Yesus. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu adalah perbuatan Allah itu sendiri. Berarti Yesus lain. Yaitu untuk bahan diskusi nanti. Kira-kira dapat dipahami tim pelayan? Bisa diajarkan ya. Cuma nanti pergumulan bagaimana sih supaya diskusinya jalan ini ya, itu ya.
Mulai dari mana? Ya, pertama ya putar dulu nanti filmnya untuk menolong. Kemudian baca lagi ayat firman Tuhan. Jadi film itu adalah visualisasi daripada firman tadi. Setelah itu baru ajaklah dalam hal berdiskusi tentang ini. Intinya adalah mereka mempertanyakan tentang kuasa Yesus. Nah, kuasa apa yang dilakukan oleh Yesus untuk semuanya? Baik, jika ada pertanyaan silakan. Atau pertanyaan ini sulit, lancar semua. Sudah ya. Betul ya? Oke. Nah, Pak Gembala, ini sedikit supaya ini loh. Dapat kira-kira memulai ya Bapak Ibu Saudara waktu membuat sini ya lancar ya. Jadi jangan melenceng dari intinya ya. Intinya jelasin situ ya. Semua masih berpikir kayaknya ya. Oh, ya. Kira-kira udah bisa lancar nanti ya? Karena Oke. jawabannya kan semua ada di Kalau tidak ada, kita akan berdoa ya. Atau sebelum kita begini, sekaligus kita sedikit belajar, apakah ada kesulitan gimana? Bisa? cerita. Bukan cerita. Jangan, ya tidak kuat tapi cerita sendiri ya sama aja. Libatkan yang lain. Pendapat. Jawaban sendiri. Ya, Terkadang tidak bisa membuat penjelasan tentang cerita ini kata begini. Jadi kita lagi yang menceritakan. Jadinya kayak gimana kita berharap ya kalau jadi